Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas ya bagaimana tampilan dari ratchet andalan Jepang Koken dan ratchet dari Simar buatan Taiwan ya. Beberapa produknya ada yang dari Taiwan, ada juga yang dari China, Shanghai. Simar F0282 ya. Tampilannya begini ya. Nah, kita bandingkan dari putarannya dulu ya. Kita hitung jumlah giginya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Gitu ya. Suaranya semoga jelas. Pegangannya lurus ya. Bukan atau belum yang kekinian yang sudah model bengkok ke atas biasanya kalau yang keluaran terbaru. Kalau yang ini masih model zaman dulu. Giginya juga 24. Ini ada bagian kasarnya ya untuk grip atau knurling ya istilahnya ya. Bahannya chrome ya. Lapisi chrome. Katanya sih chrome vanadium ini ya. Sama dengan Koken sebelahnya ini juga pakai knurling yang lebih halus, tapi ada jeda ya, ada bagian polos di sini dan lebih besar ya kalau kita bandingkan. Ini lebih besar knurling Koken dibanding Simar. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Koken ini lebih panjang ya, cukup jelas, tapi kepalanya lebih ramping. Coba kita posisikan sama. Nah, kepalanya sedikit lebih ramping, lebih panjang iya, tapi bagian headnya ini lebih besar yang Semar daripada yang Koken. Kita lanjut ke menghitung giginya ya. Seingat saya sih di spek kotaknya sama. Kita coba mulai ya. Startnya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sama ya, spesifikasi kedua ratchet ini sama-sama 24 giginya. Modelnya masih jadul, gagang lurus. Kemudian ada knurlingnya atau bagian kasar di sini. Kalau Koken dia lebih besar. Kemudian ada bagian halus di antara bagian kasarnya. Kalau si Sema ini kasar semua ya. Seperti bentuk kikir ya, tapi tidak tajam, ini halus. Ini juga. Tapi untuk Koken tipe sebentar ya, belum fokus. Bisa fokus kan nih? Aduh. Kameranya kurang mantep nih. Ada lambang JIS ya. Made in Japan 206 ya, semoga kelihatan jelas. Di sini ada tulisan Koken. Ini tipenya ya, sebentar. Koken 4749N 250. 250 panjang, 4749N ini kode produknya. Seperti itu ya tampilan Koken yang 24 teeth atau 24 gigi ratchetnya. Kemudian dari segi finishing ya, untuk yang Jepang ini lebih halus. Ada bagian kasar di sini chrome-nya. Bagian kepalanya, tutup bawahnya itu chrome sama. Yang bagian
ratchet headnya yang di dalam itu warna hitam nih ya. Ini ya, ini bagian ininya warna hitam, ada 2 baut, ada tanda ini bukan Philips ya, tapi tanda ini crossnya Jepang ya, atau obeng bunga atau obeng kembang, tapi ini tipe Jepang diberi titik di sini. Dia bukan Philips. Kalau Philips biasanya tidak ada titik di screw-nya itu ya, di screw headnya. Kemudian untuk pemindah atau selektornya ya, ini lembut sekali, effortless lah istilahnya ya kalau Koken. Kemudian bisa kita dengar tadi pas kita sambil ngitung itu giginya halus ya, biarpun saya putar cepat juga tetap halus ya. Emang kalau menurut saya pribadi ini the best ya, the best ratchet ya. Meskipun beberapa bilang ya KTC is number one katanya, sama Asahi ya kalau nggak salah. Asahi itu yang paling banyak dipakai di Jepang juga ya, selain Kyoto Tools yang sering dipakai sama faktorinya Yamaha dan Toyota. Koken ini memang fokusnya di ratchet sama mata shock ya, terkenal sekali sampai ke penjuru dunia. Kalau menurut saya sih pribadi, setelah megang keduanya ya, Koken dan KTC, kita pakai juga itu shocknya KTC sama Koken juga, dan ratchetnya juga. Kita sih lebih mengunggulkan terutama ini ya, Koken gagangnya lebih gede. Kalau finishing ya oke, KTC bahkan punya Nepros ya, yang lebih glossy, chrome-nya lebih halus sekali mungkin ya kalau dari segi finishing. Tapi kekuatan dan fungsi digenggam itu kalau saya pribadi ya, pendapat pribadi ya, Koken ini lebih mantep pegangannya, ini lebih kokoh gitu ya digenggam. Kemudian untuk digunakan ini kokoh. Kemudian selektornya, giginya itu untuk pendapat saya pribadi ini lebih mantapan Koken sedikit, tapi sedikit sekali bedanya. KTC bagus juga. Nah, lain cerita kalau udah yang Nepros ya, Nepros itu halus sekali, mungkin lebih mantap daripada Koken kehalusannya. Tapi kalau untuk kekuatan sama genggaman ininya saya masih prefer Koken ya, meskipun dibilangnya Nepros itu produk kelas atas ya, bukan saingan Koken yang tipe ini ya. Koken punya saingannya Nepros itu yang ZIL ya, Z tipe lah istilahnya. Nah, seperti itu ya kalau dari kacamata pribadi ya. Mungkin beda orang bisa beda persepsi, tapi dari saya, selain melihat, menggunakan, kemudian kita bandingkan langsung, itu beberapa aspek saya masih mengunggulkan Koken ketimbang KTC ya, Kyoto Tools. Bahkan yang dengan Nepros masih ada keunggulan Koken beberapa. Meskipun ya Nepros punya keunggulan juga, finishingnya yang lebih glossy itu sih yang paling mencolok, finishing glossy-nya ya. Tingkat kehalusannya mungkin ya 11-12 lah Koken dengan Nepros ya. Tapi kalau kekuatan saya lebih milih Koken ya. Kalau soal kuat-kuatan saya lebih memilih Koken. Dan pegangannya ini saya lebih memilih Koken ketimbang KTC kan modelnya. Kalau yang zaman dulu itu berseginya lebih kerasa ketimbang yang Koken. Terus kalau yang model pegangan bulat seperti ini, Koken ini punya knurl yang selang-seling ini membuat gripnya lebih nyaman ya. Ternyata terasa lebih enak aja dipegang dan lebih memberikan power saat kita bekerja. Itu sih ya kalau untuk urusan ratchetan ya. Nah, sebagai ratchet legendaris buat saya ini Koken, maksudnya dari Jepang ya, udah terkenal dari dulu, memang spesialis ratchet. Kita juga pakai yang Semar. Nah, ini yang dari Taiwan ya. Taiwan terkenal juga dengan produksi hand tools yang cukup baik. Saya tidak bilang ini lebih baik dari yang mana, tidak, tapi untuk digunakan sehari-hari ini udah cukup. Ini cukup kuat ya, karena ini kita pilih yang 24 ya. 24 tooth atau 24 giginya. Jadi
ini nggak gampang rontok lah istilahnya, lebih kuat ya. Kalau kita pilih yang 72 itu merek yang sama, tipe yang sama, giginya lebih halus, itu menurut saya akan tidak sekuat yang giginya lebih kasar ya. Nah, kebutuhannya juga saya kan mengerjakan nih motor-motor yang jadul nih, seperti di buku ini ya. Ini mesin yang sering saya oprek di rumah sendiri, itu adalah mesin motor ini ya, Honda jadul yang 2 tak ini ya. Seri Honda satu-satunya 2 tak yang masuk ke Indonesia ya ini. Motornya ini ya. Saya pikir udah pada tahu semua ya motor apa, nggak perlu saya sebutin. Tapi intinya penggunaan 24 tooth di ratchet itu saya udah cukup. Kalau celahnya sempit sekali, kita pakai yang 12 PT plus pakai gagang ratchet ya. Jadi udah mumpuni lah, udah mantap gitu ya. Nah, untuk yang membutuhkan ratchet ya, kalau dananya lebih, walaupun hobi, lebih mantap nih ya, kerasa ya. Beli aja yang langsung Jepang ya, Koken gitu. Atau punya uang lebih lagi, beli yang Eropa. Tapi menurut saya pribadi, ini yang Koken ini udah the best ya. Ya mungkin yang lain bisa bilang oh lebih mantap ini. Tapi ya yang Jepang ini udah melebihi dari cukup lah buat perbengkelan atau kebutuhan, apalagi hobi ya. Perbengkelan aja udah lebih dari cukup. Apalagi cuma buat hobi atau yang dipakai sekali-sekali, ini udah sangat-sangat worth it dengan harganya yang segini ya. Nah, kita bisa mengandalkan ini. Tapi buat yang tidak ingin mengeluarkan dana lebih untuk sebuah ratchet ya, ini udah cukup. Nah, kedengaran ya, suaranya udah beda ya. Made in Taiwan sama made in Japan ya, memang nggak bisa bohong sih. Tapi ini bukan jelek ya, ini saya nggak bilang jelek, tapi memang dibuat sesuai dengan pangsa pasarnya. Kalau semuanya mahal, nanti belum tentu terserap, terutama di negara-negara kayak kita ya, yang masih negara berkembang. Ratchet yang seharga ini, yang saingan atau kelasnya ini yang paling laku ya. Terus adjusting lock-nya ini buat mindahin, buat ngencengin baut atau buat ngebuka, ini emang perlu sedikit effort ketimbang yang Koken ya. Nah, kerasa ya dari bunyinya juga klek, lebih nyaring, berarti butuh effort dan gesekan antar partikel di dalamnya ini berarti lebih gede nih. Saya harap bisa kedengaran ya di apa? Di videonya jelas juga ya, saya harapnya. Nih kalau yang si Koken kita ulang. Nah, enteng ya. Enteng sekali. Nah, kalau yang Semar perlu sedikit tenaga. Nah, mungkin kalau yang lebih mantap lagi bisa pakai King Tony atau Top Tool ya, itu 11-12. Lebih mantap dari ini, tapi ya tetap kalau merasa harganya udah nanggung nih, dikit lagi dapat yang Jepang, mendingan langsung ngambil yang Jepang. Kalau pengen gengsi buat mewah-mewahan ya, silahkan beli yang Jerman. Itu lebih mewah, tapi kalau fungsi atau utility ya, kegunaannya atau kita pakai, saya merasa masih the best yang ini sih. Saya rasa cukup itu aja ya. Soal ratchet ini kalau saya pribadi cukup, ini andalan ya istilahnya, andalan saya. Tapi yang saya paksa kerja Rodi cukup ini. Kalau rusak ya beli lagi yang segini ini. Kalau yang apa ya, bisa buat dipinjam-pinjemin, buat pakai kerja Rodi terus-terusan. Tapi kalau emang ini kurang mantap, mungkin kendala di sudut, meskipun sesama 24, tapi ini angel apa sudutnya ya, jadi lebih kecil ya, lebih sedikit mainnya itu. Ini bisa lebih kecil daripada yang ini. 24 nya ini terasa lebih apa ya, prey-nya lebih banyak. Sorry, salah ngesut nih. Ini ya, agak lebih prey-nya lebih banyak, jadi sudutnya lebih
butuh sudut lebih besar dari yang seharusnya. Kalau yang ini giginya sama tapi prey-nya hampir noticeable lah ya. Artinya coba kita lebih dekat ya. Hampir nggak ada gitu nih. Hampir nggak ada goyang yang tidak dibutuhkan ya. Sedikit sekali goyangnya. Nih, kepalanya hampir tidak ada goyang. Kalau yang ini, nah, mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nih, ada sedikit goyang, tapi ketika kita bekerja, kemudian ada kepala sok di sini, kita putar, itu sudutnya akan lebih bagus yang ini karena tidak ada gap ya, tidak ada goyangan yang berlebih. Kalaupun ada itu sedikit ya. Bisa kita contohkan kali ya sebentar. Ini ya, kita punya mata sok yang menurut saya cukup bagus ya. Ini merek Amerika tapi made in-nya Taiwan ini. Kita pakai yang ini buat contoh ya. Buat contoh. Nah, ini ya. Nah, terus kita coba dari sini ya. Lihat ya. Nah, ini ada wobble ya. Perhatikan wobble-nya. Ini tangan saya lebih banyak goyangnya sih daripada mata soknya. Ini di mata sok ada goyang sedikit. Oke, sekarang di sini. Ya, ini model quick release ya. Jadi harus ditekan dulu. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Nah, saya pikir bisa kelihatan jelas ya wobble-nya. Ini udah terkunci ya, udah quick release ya. Kalau ini nggak bisa dicabut nih. Ini nggak bisa, karena harus pencet tombolnya dulu. Beda sama yang Koken. Koken ini lebih jadul lagi modelnya, sistemnya tanpa quick release. Tapi tetap meskipun jadul dan minim fitur ketimbang yang ini ya, Smart, tetap andalan yang ini. Nah, ini wobble-nya tadi ini yang bikin kita saat kerja itu memperluas sudut kerja ya istilahnya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, jelas saya pikir kalau sudah dipasang mata sok. Kalau belum, nah, tapi kelebihannya itu ya, ada kelebihan juga nih. Tidak selalu yang lebih murah itu kalah telak tuh belum tentu. Ini punya fitur mantep yang nggak dipunyai Koken seri ini ya. Nah, kelebihannya nih quick release-nya nih. Ini ya. Kalau ini masih hanya tinggal dipencet sama tarik doang. Jadi ngandalkan pairnya ngunci di ini ya, knob yang di dalam mata sok ini ya. Nah, ini saya pakai yang cukup presisi ya. Yang merek Genius. Seandainya kita pasang yang di bawah ini kualitasnya, tentunya wobble-nya ya, oblaknya lebih kelihatan lagi, lebih gede. Jadi toleransi saat kita kerja itu sudutnya yang harusnya misalnya segini ya, dari segini ke segini itu udah bisa gerak sedikit ya. Saat pakai yang Smart itu bukan segini lagi, bisa agak segini gitu. Nah, crack. Jadi ketika ini nggak sanggup, senjata andalan baru keluar gitu. Nah, tapi duluan yang ini sebenarnya ketika ini di eman ya. Biasa kalau ada peminjaman itu berasa was-was aja kalau yang ini kan. Kalau yang ini ya bukan ikhlas juga sih, belum tentu. Tapi setidaknya seandainya terjadi hal buruk yang tidak diinginkan pun ya untuk menggantinya nggak seberapa lah ya ini. Dibanding yang ini, seingat saya ini 4 dapat 1 deh kayaknya. Seingat saya. Oke ya. Nanti kepanjangan nih videonya. Bagi yang sependapat atau punya pendapat lain soal ratchet ini ya, atau mungkin pengalaman yang berbeda dari saya, silahkan komen di kolom komentar. Atau butuh penjelasan lebih lanjut bagian apanya yang terlewat mungkin di video ini, boleh juga tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore,
malam atau masih pagi kali, tergantung yang nonton ya. See you.